Kepulauan Buton. Ya, kita rencanakan paling lambat tanggal 13 sudah launching di Labuan Sawaya. Masyarakat bisa merasa aman dan nyaman bepergian, khususnya pada musim peak season Natal dan Tahun Baru tahun ini. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok berita. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau bersama pemerintah membuka lintasan baru Labuan Sawaya atau yang menghubungkan Kabupaten Buton Utara dengan Konawe Kepulauan. Pelni menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 4 November 2023 bersama saya, Waude Sabaria. Saudara, kita ke berita yang pertama. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau bersama pemerintah membuka lintasan baru Labuan Sawaya atau yang menghubungkan Kabupaten Buton Utara dengan Konawe Kepulauan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ya, kita rencanakan paling lambat tanggal 13 sudah launching di Labuan Sawaya. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau bersama pemerintah membuka lintasan baru Labuan Sawaya, Kabupaten Buton Utara, Konawe Kepulauan, guna membangun konektivitas antara Pulau Buton dengan Kabupaten Konawe Kepulauan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Jamaluddin mengatakan, peresmian pengoperasian kapal di lintasan baru tersebut dijadwalkan pekan kedua November. Rencana mungkin minggu-minggu kedua bulan ini Labuan Sawaya, karena kemarin saya sudah ketemu dengan pihak regulasi di provinsi. Ya, kita rencanakan paling lambat tanggal 13 sudah launching di Labuan Sawaya. Jamaluddin mengatakan lintasan Labuan Sawaya akan dilayani KMP Semumu yang juga melayani lintasan Labuan Amolengo Konawe Selatan. KMP Semumu selama ini di operasi Labuan Amolengo kita alihkan ke sana tanpa mengurangi trip yang di sini. Pokoknya dalam sehari dia 4 trip, si kapal A 4 trip di sini. Tetap dia layani 4 trip, setelah itu dia layani ke sana. Dikatakan Jamaluddin, KMP Semumu akan melayani lintasan baru tersebut 1 trip dalam seminggu yang jadwal pastinya akan ditentukan dalam waktu dekat. Lama tempuh kapal lintasan Labuan Sawaya kurang lebih 3 jam dengan jarak 19 mil. Untuk sementara, kata Jamaluddin, kapal feri yang sandar di Sawaya masih menggunakan pelabuhan laut, namun dalam waktu dekat dermaganya akan dibangun. Kita pakai pelabuhan laut dulu, karena kan sebenarnya kalau penyeberangan itu harus pelabuhan khusus, tapi karena belum jadi pelabuhannya kita sandar pelabuhan laut dulu. Dan informasinya pemerintah sudah menganggarkan untuk pembangunan dermaga penyeberangan di Sawaya. Untuk diketahui, selama ini masyarakat di Pulau Buton yang hendak ke Konawe Kepulauan menggunakan kapal feri terlebih dulu harus ke Kota Kendari karena satu-satunya lintasan feri menuju Konawe Kepulauan, yakni lintasan Kendari-Langara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara akan melibatkan 132.000 siswa untuk menanam cabai, tomat, dan bawang merah di halaman sekolah masing-masing dalam menyambut Hari Guru Nasional atau HGN pada 25 November 2023. Kepala Dikbud Sultra Yusmin mengatakan program tanam cabai, tomat, dan bawang bagi siswa ini sekaligus sebagai upaya untuk menekan laju inflasi di Sultra. Yusmin mengatakan program tersebut merupakan kelanjutan yang sudah pernah dilakukan di sejumlah sekolah menengah, kejuruan negeri, SLB, dan swasta di Sultra dengan hasil panen cabai dan tomat mencapai ratusan kilogram per sekolah. Yusmin juga mengatakan pelibatan siswa dan guru dalam program ketahanan pangan sekaligus menindaklanjuti arahan PJ Gubernur Sultra Andap Budi Revianto dalam rangka pengendalian penanganan El Nino dan inflasi daerah di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara.
Pihaknya sudah menyurati para kepala sekolah di 17 kabupaten kota di Sultra untuk mempersiapkan peresmian bibit dari 3 jenis tanaman hortikultura. Hortikultura itu di mana setiap siswa diberi tugas minimal 10 bibit untuk setiap jenis tanaman. Dikatakan dengan melakukan peresmian bibit di awal bulan ini, usia bibit ke depan sudah bisa mencapai 20 hari lebih, maka bisa serentak melakukan penanaman pada puncak Hari Guru Nasional 25 November 2023. Ia juga mengatakan jumlah siswa SMU, SMK, dan SLB saat ini mencapai 132.000 orang dan ditambah guru dan staf mencapai 13.400 orang. Jika setiap siswa menanam cabai 10-30 pohon, maka hasil panen akan besar. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pelni menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Bau-Bau. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Masyarakat bisa merasa aman dan nyaman bepergian, khususnya pada musim peak season Natal dan Tahun Baru tahun ini. PT Pelni Persero menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dari dan menuju Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Diki Dermawandi mengatakan, ke-11 kapal tersebut yakni KM Leuser, KM Sirimau, KM Tidar, KM Ciremai, KM Sinabung, KM Ngapulu, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Dobon Solo, KM Tilongkabila, dan KM Lambelu. Dari 11 kapal tersebut, kata Diki, KM Tidar sementara melaksanakan perawatan rutin atau docking di PT Dok Koja Bahari Tanjung Priuk, Jakarta, tetapi pihaknya memastikan kapal tersebut akan beroperasi pada angkutan Nataru tahun ini. Insya Allah dalam waktu 10 hari ke depan Tidar sudah mulai beroperasi kembali, tentunya dengan tampilan yang baru. Karena memang untuk PS seperti diketahui bahwa PLN sekarang sudah merubah logo, intinya sebagai simbol bahwa perusahaan melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan akhlak. Dikatakan Diki, meski berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, lonjakan mobilisasi masyarakat dari dan ke Bau-Bau pada angkutan Nataru tidak sebanyak musim peak season Lebaran Idul Fitri, namun pihaknya tetap melakukan persiapan mulai dari kesiapan armada kapal, penjualan tiket, hingga urusan keamanan dan kenyamanan yang menjadi prioritas utama. Kami tetap menyiapkan segala sesuatunya dari mulai penjualan tiket termasuk juga koordinasi dengan seluruh stakeholder pelabuhan untuk pelayanan di pelabuhan di atas kapal agar bisa masyarakat bisa merasa aman dan nyaman bepergian khususnya pada musim peak season Natal dan Tahun Baru tahun ini. Pihaknya mengimbau masyarakat yang akan bepergian agar membeli tiket jauh-jauh hari karena untuk penjualan tiket PT Pelni sudah membuka dari 1 bulan sebelum waktu keberangkatan. Dan kami juga menghimbau supaya masyarakat bisa membeli tiket di channel-channel resmi penjualan tiket PT Pelni, khususnya melalui aplikasi mobile Pelni yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan tiket, bisa membeli lewat rumah dan bisa membayar langsung melalui transfer secara digital. Pasca pandemi COVID-19, Pelni Cabang Bau-Bau memperkirakan akan terjadi peningkatan penumpang pada angkutan Nataru tahun ini kurang lebih 15-20%. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK pembuatan sistem manajemen informasi atau SIM perpustakaan kepada seluruh pengelola perpustakaan di 43 kelurahan sekota Bau-Bau bertempat di Cafe Sija. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, dalam BIMTEK tersebut pihaknya memberikan sosialisasi 4 pilar strategi dalam menjalankan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TP-BIS sebagai upaya meningkatkan literasi membaca. Adapun pilar pertama, kata Wahid,
peningkatan layanan informasi melalui penyediaan segala bentuk bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka dan penyediaan berbagai sarana penelusuran informasi. Kemudian pilar kedua, pelibatan masyarakat, yakni perpustakaan secara aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang. Selain itu, perpustakaan juga melakukan beragam kegiatan promosi agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari hadirnya perpustakaan. Pria yang pernah menjabat asisten 2 Setda Kota Bau-Bau ini mengatakan, sementara untuk pilar ketiga, advokasi yakni perpustakaan mengajak berbagai pihak BUMN, BUMD, swasta, komunitas, dan anggota masyarakat lainnya untuk mendukung kegiatan di perpustakaan. Dukungan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang, narasumber, maupun regulasi dan kemitraan. Kemudian pilar keempat, kata Wahid, publikasi yakni perpustakaan melakukan publikasi melalui media cetak, elektronik, dan media online. Media online yang digunakan meliputi portal berita dan media sosial. Perpustakaan juga bisa secara mandiri mempublikasikan kegiatannya melalui akun media sosial yang dimiliki perpustakaan. Saat ini, kata Wahid, baru 3 perpustakaan kelurahan di Bau-Bau yang terpilih secara nasional menerapkan 4 pilar strategi tersebut, yakni perpustakaan kelurahan Lakologou, Waliabuku, dan Palabusa. Dari 3 kelurahan tersebut, pihaknya akan menggenjot dan melakukan replikasi kepada seluruh perpustakaan kelurahan di Kota Bau-Bau. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok berita. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau bersama pemerintah membuka lintasan baru Labuan Sawaea atau yang menghubungkan Kabupaten Buton Utara dengan Konawe Kepulauan. Pelni menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.